ngaji bareng. Bersihkan hati, sucikan jiwa. Sekali lagi, ngaji bareng. Bersihkan hati, sucikan jiwa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Kepulauan Riau di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Lisa Ida tentunya kembali hadir menjumpai Anda dalam program Ngaji Bareng. Dan luar biasa sekali pada kesempatan kali ini kita ditemani adik-adik mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Baik, kita sapa terlebih dahulu yang sebelah kanan saya dari prodi apa? Oke, ada yel-yelnya? Oke, silahkan. Iya terus. Sekali lagi. Iya terus. Baik, luar biasa. Yang sebelah kiri saya, ini dari prodi mana? Oke, yel-yelnya jangan kalah sama yang sebelah kanan saya. Silakan. Indonesia gemilang. Sekali lagi. Indonesia gemilang. Baik, luar biasa. Terima kasih adik-adik mahasiswa yang tentunya sangat luar biasa sekali. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini di program Ngaji Bareng kita akan mengangkat tema terkait waktu gak bisa di-scroll balik. Nah, bahasanya ini keren ya karena audiensnya juga anak-anak muda tentunya. Mereka rata-rata dari semester berapa adik-adik? Semester 2 dan semester 4. Baik, luar biasa sekali. Dan tentunya yang akan membersamai kita ada Ustadz Muhammad Abror MAG selaku dosen Stein Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau juga. Nah, baiklah pemirsa dan juga para audiens, sebelum kita membahas tema kita pada kesempatan kali ini, kita tentunya akan mendengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh kori kita Andre Pancarian dan sari tilawah oleh Adinda Radiatul Putri. Kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. إلا
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Adzim. Baiklah pemirsa, tentunya sebelum kita mulai rasa syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan sehingga kita dapat bertatap muka tentunya di program kesayangan Anda hanya di TVRI Kepulauan Riau yakni program Ngaji Bareng. Dan sholawat teriring salam senantiasa kita ucapkan, kita sampaikan keharibaan beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nanti adalah umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Nah, pemirsa dan juga para audiens di sini, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama terkait tema kita yang akan kita bahas, yakni waktu gak bisa disekrol balik. Langsung saja kita persilakan kepada Ustadz Abror untuk menyampaikan tema kita pada hari ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Alisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa TVRI Kepulauan Riau dimanapun berada, dan juga teman-teman mahasiswa yang alhamdulillah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan semuanya diberikan umur panjang oleh Allah, amin. Dimurahkan rezekinya, amin. Dilancarkan segala urusannya, amin. Amin. Cepat selesai kuliahnya, amin. Amin. Bukan cepat dapat jodoh ya Ustaz ya. Cepat selesai kuliahnya ya. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah berikan nikmat kepada kita. Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat waktu. Dan dengan nikmat itulah kita bisa hadir di sini. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada enggak orang yang ingin hadir bersama kita tapi tak bisa hadir? Ada enggak? Ada. Ada kawan kita yang ingin hadir, ternyata dia tak dapatkan kesempatan untuk hadir bersama kita hari ini. Badan sehat tapi tak dapat kesempatan. Kita yang Allah berikan hari ini kesempatan, itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah. Maka mesti kita syukuri. La in syakartum la
zidanakum. Kalau bersyukur Allah akan tambah. Ya, Allah akan tambah nikmat tersebut. Ya. Kalau kita kembalikan ke diri kita, nikmat Allah itu sangat banyak sekali. Ya. Nikmat kaki coba. Ada nggak orang yang hari ini tak bisa jalan? Ada kan? Nah, teman-teman yang di sini bisa jalan semua nggak? Atau diangkat tadi? Enggak kan? Normal semua ya. Normal semua ya. Ya bisa jalan semua ya. Nah, itu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau Allah ambil nikmat kaki itu, akan kesusahanlah kita untuk jalan. Maka mesti kita bersyukur. Kemudian solawat dan juga salam, tak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman semua, tadi kita mulai dengan solawat busyra. Ya, itu solawat yang luar biasa itu. Ada yang tahu artinya? Ma makna busyra? Apa itu busyra? Ada yang di sini namanya busyra? Tidak ada ya? Ya, busyra itu artinya kabar gembira. Ya, jadi orang yang membaca sholawat busyra mudah-mudahan mendapatkan kegembiraan dalam hidupnya. Amin. Tadi kita alhamdulillah sudah membaca. Mudah-mudahan kita semuanya dan juga pemirsa di rumah yang mendengarkan, menyaksikan program ini, semua kita mudah-mudahan selalu mendapatkan kabar gembira. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa, ini yang luar biasa ya. Ini masih muda-muda. Ini di bawah 15 ya. Senyumnya langsung gak enak ya Ustaz? Ya, senyum enak ya. Ini generasi apa namanya? Gen Z. Selamat Masya datang Allah. Gen Z. Selamat datang Iya. generasi Gen Z. Ini luar biasa ya. Tema kita kesempatan ini luar biasa. Ya menurut kami ini penting kita bahas bersama-sama. Apa itu? Waktumu nggak bisa di scroll balik. Ya, ini tema. Sengaja kami angkat tema ini karena teman-teman ataupun audiensnya ini adalah Gen Z. Nah, sukanya apa? Langsung disebutin apa Langsung ya? disebutin nggak ya? Langsung terjawab ya. Langsung Sukanya apa sekarang? Scroll. Scroll apa? Dalam hati aja ya. Sukanya scroll. Dan kalau kita scroll, kita menggunakan handphone hari ini, itu kalau kita lihat ya, ternyata pengguna internet ini luar biasa di Indonesia. Ya, luar biasa sangat banyak sekali. Jutaan orang, bahkan puluhan juta sampai ratusan juta. Pengguna internet yang luar biasa sangat besar. Salah satunya yang dikerjakan apa? Yang scroll itu tadi. Ya. Berapa jam scroll dalam sehari? Hah? Gak banyak-banyak, Ustaz. Cuma 5 menit ya. Betul? Ya. Atau 5 jam. Jangan-jangan lebih banyak scrollnya daripada yang lainnya. Daripada ibadahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka teman-teman semuanya, tema ini waktumu tak bisa di scroll balik. Kalau status, kalau itu postingan di TikTok kah itu, di Instagram kah, apalagi di X ya. Facebook, di YouTube, short videonya itu kan bisa kita scroll. Terlewat ulang lagi, bisa kan? Bisa. Tapi kalau kita kembalikan ke waktu, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Nggak bisa diulang lagi, bro. Wah. Iya. Kalau bisa pasti pengen jadi bayi lagi ya Ustaz. Pengen jadi bayi lagi ya. 1 menit yang lalu bisa kita kembalikan nggak? Iya. Nggak bisa. Maka waktumu tak bisa di scroll balik. Maka teman-teman semuanya, ini menjadi perhatian bagi kita bersama. Mesti kita memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Dalam sehari semalam Allah berikan waktu kita berapa jam? 24 jam. Ada yang beda nggak di sini? Pak, saya cuma 2 jam. Atau Ustaz, saya cuma 3 jam, 20 jam saja. Nggak ada, semuanya sama. Allah berikan waktu untuk kita 24 jam.
Tapi menjadi pertanyaan bagi kita bersama, sudahkah yang 24 jam itu benar-benar bermanfaat dalam hidup kita? Nah, bawalah ke diri masing-masing. Ya, sudahkah bermanfaat? Atau yang tadi sibuknya hanya dengan kalau yang bermanfaat, ya tidak ada masalah. Alhamdulillah, ya banyak. Kalau kita lihat media sosial sekarang ya, konten yang bermanfaat itu sangat banyak. Tapi konten yang tidak bermanfaat juga sangat banyak juga. Lebih banyak. Lebih banyak lagi Kak ya. Masya Allah. Maka teman-teman semuanya, ada hadis Nabi, Rasulullah mengingatkan kepada kita. Apa kata Rasulullah? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hafal hadisnya ya. Itu hadis riwayatkan oleh Ibnu Majah ataupun Imam At-Tirmidzi. Apa kata Rasulullah? Di antara tanda baiknya iman seseorang itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Main HP manfaat nggak? Main HP manfaat nggak? Manfaat. Tergantung apa yang kita lihat. Bisa bermanfaat dan juga bisa tidak. Karena kalau kita scroll HP itu ya teman-teman, ini rencananya cuma 5 menit saja. Scroll satu. Ada lagi datang yang baru. Scroll lagi. Datang lagi yang Yang tadinya 5 menit sampai 50 menit. 5 jam ya. Nah, ini hati-hati kita ya. Kadang kita terlena dengan hal-hal seperti itu. Sehingga waktunya habis tanpa ada makna. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah juga mengingat kepada kita, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang manusia itu banyak lalai dalam 2 nikmat tersebut. Apa itu? Yang pertama, nikmat sehat. Yang kedua, nikmat waktu luang. Nah, ini teman-teman, jam kuliahnya ada alhamdulillah. Tapi apakah selama 24 jam kuliah? Tidak, ya. Ada waktu yang kosong. Maka namanya faragh, waktu luang. Maka bagaimana kita memanfaatkan waktu luang ini dengan baik? Ya, jangan sampai nanti waktu luang habis begitu saja tanpa ada manfaat. Maka teman-teman, kalau ada di kampus kita mata kuliah konten kreator Al-Quran gitu ya, kita berharap teman-teman yang kuliah di situ selalu mengisi waktu luangnya dengan buat konten yang bermanfaat. Ini luar biasa. Karena nanti dengan satu yang kita share dan itu bermanfaat, itu manfaatnya tidak hanya untuk orang tapi untuk kita. Kita mungkin yang di rumah di kos lagi santai, tapi pahala itu ngalir kepada kita. Kita nggak ngapa-ngapain, lagi istirahat umpamanya, capek, siap buat siap buat konten, capek, istirahat di rumah, ya, istirahat di kos. Ternyata orang udah 5.000 yang lihat ternyata konten kita itu. Maka 5.000 orang dapat manfaat dan kita mendapatkan pahala dari 5.000 orang yang melihatnya. Masya Allah, ini luar biasa. Maka sayang sekali rasanya kalau waktu kita tidak manfaatkan. Maka 2 nikmat ini kata Rasulullah, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Waktu sehat satu, waktu luang satu. Jangan sampai sia-siakan. Karena sehat lawannya adalah sakit. Pernah sakit nggak? Sakit nggak? Sakit fisik apa sakit hati? Oh. Hati yang banyak ya Ustaz. Yang banyak hati juga Hati ya. semua. Masya Allah. Obat hati ada 5. ya. Jadi teman-teman, apapun yang sakit, ya, tak ada yang enak kalau sakit. Betul nggak? Fisik sakit, mata sakit. Enak nggak kalau sakit mata? Nggak. Apalagi sakit Gigi. Semuanya ikut sakit ya. Semuanya ikut sakit kayaknya, Masya Allah. Apalagi kalau kita sakit Hati. Nah, ini bahaya lagi. Lebih bahaya. Pernah sakit hati? Pernah terjatuh hatinya? Masya Allah. Itu beda lagi ya Ustaz. Beda lagi ya. Masya Allah. Artinya kalau kita masih ada rasa sakit di hati, artinya kita masih punya Jangan sampai hati kita itu hilang. Apa tanda hati hilang? Ya, melakukan keburukan
nggak ada masalah bagi dirinya, biasa saja, tenang-tenang saja. Kalau bahasa orang apa itu ya, bahasa orang Sumatera Utara, ya, melakukan keburukan tapi dia tenang-tenang saja. Ya, tak ada perasaan bersalah gitu. Melakukan kemaksiatan tak ada perasaan bersalah, artinya hatinya lagi bermasalah. Nah, maka hati-hati kita dengan hati. Ya, maka ada ungkapan hati-hati dengan hati. Ada hati yang sedang tersakiti katanya. Ya, jadi teman-teman semua hati-hati ya, jaga itu. Kenapa? Karena kalau hati sudah bermasalah kata Rasulullah, yang lain itu jadi masalah. Ya, ngapain saja juga jadi tidak enak. Maka jaga hati kita. Ketika hati sudah baik, insya Allah apapun yang kita lakukan akan bermanfaat dan bermanfaat. Nah, jadi begitulah mungkin untuk mukadimah kita Kak, tentang waktu tak bisa di-scroll balik. Memang tak akan bisa, 1 detik pun mau kita ulang tak bisa. Kita ulang lagi kehidupan kita dengan yang lalu tak bisa. Karena waktu itu terus berjalan dan cepat sekali. Barusan saja jam 9, sekarang sudah umpamanya jam 11, jam 10. Ini luar biasa. Tanpa terasa, tapi itulah yang namanya waktu. Tak bisa di-scroll. Nah, mungkin begitu kan. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Ustadz Abror atas penjelasannya terkait tema kita, waktu tidak bisa di-scroll balik. Ini terutama Gen Z ya, ini harus diperhatikan. Jangan terlalu banyak membuang-buang waktu gitu ya Ustadz ya. Baiklah, nah tentunya dari penjelasan Ustadz tadi ada teman-teman ataupun adik-adik semuanya yang ingin bertanya, kita akan kasih kesempatan. Tapi sebelumnya kita akan jeda iklan sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di program Ngaji Bareng. Kita akan segera kembali tentunya usai jeda iklan berikut. Analog switch off di depan mata, migrasi TV digital segera tiba. Tinggalkan TV analog secepatnya. TV digital hadir di Indonesia. Siaran TV digital Indonesia jadi tanggung jawab kita semua. Dari ujung Sumatera sampai Papua, agar rakyat Indonesia lebih sejahtera, lebih sejahtera. Ayo kita lekas beralih, ayo kita lekas berjalan sampai kita tertinggal. Mari sambut TV digital, 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 bersih, jernih, canggih. Ayo kita lekas beralih, mari sambut TV bersih, jernih, canggih. Ayo kita lekas beralih, mari sambut TV digital. Halo, Dananya udah terkumpul berapa hari ini? halo. Mau dibayarkan tagihan atau tidak? Iya Pak. Iya Pak, segera saya bayar. Halo. Oh, Pak Ustadz, sekarang gimana medis selesainya? Siapa sih? Halo? Ya, halo Pak, halo. Ah, gak jelas.
tangan ya. Waduh, jadi Mana sih, Don? Apa maksudnya ini? maaf ya maaf. Aku ada keperluan mendesak. Aku terjebak pinjaman online ilegal. Doni. Nah, ini nih akibat tidak teliti dan hati-hati. Dampaknya seperti ini akibat pinjaman online. Jika terjerat pinjaman online ilegal, lakukan hal ini. Hindari pinjaman online ilegal. Pinjaman online harus terdaftar OJK. Caranya, telepon ke kontak 157 atau cek ke www.ojk.co.id. Stop pinjaman online ilegal. Jalannya licin juga ya Pak Kades. Pak Kades, Iya, Bu. itu anaknya siapa? Itu anaknya Pak Medi, Bu Dokter. Oh, bisa antar kami ke rumah Pak Medi? Boleh, boleh. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Pola makannya harus dijaga ya Bu. Harus dengan gizi yang seimbang. Jangan lupa periksa kehamilannya secara teratur. Jaga kehamilan istrinya, Pak. Bila dibiarkan akan stunting. Selain pada ibu hamil, stunting juga dapat dicegah pada anak berusia di bawah 2 tahun melalui berikan ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan, pantau terus tumbuh kembang anak dengan cara rutin setiap bulan dibawa ke posyandu, kemudian berikan makanan pendamping ASI yang bergizi dan kaya akan protein hewani pada anak berusia di atas 6 bulan. Jangan lupa jaga terus perilaku bersih dan hidup sehat. Berantas stunting, wujudkan generasi emas Indonesia. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Ngaji Bareng. Nah, tentunya adik-adik sekalian tadi sudah kita dengarkan bersama tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Abror, terkait tema kita waktu gak bisa di-scroll balik. Nah, tentunya ini ada pertanyaan dari adik-adik semua, bisa langsung ditanyakan di sini ya. Nah, kita panggil terlebih dahulu. Yang pertama siapa? Dari yang sebelah sini ya? Yang sebelah kiri? Oke, silakan pakai mic-nya, sebutkan nama, kemudian dari prodi apa? Silakan. Ya, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurzela dari program studi pendidikan Islam anak usia dini Stain Sultan Abdurrahman. Di sini izin bertanya Ustadz mengenai waktu ya tadi, bagaimana seharusnya umat Islam memahami dan menyikapi batasan waktu hidup umat Nabi Muhammad SAW yang disebutkan lebih singkat ya, dalam konteks meningkatkan kualitas iman dan ibadah di era modern ini. Begitu saja Ustadz, terima kasih. Baik, terima kasih Dewi ya tadi ya. Mungkin langsung dijawab aja Ustaz ya, ini terkait pertanyaannya terkait waktu ya untuk efisiensi, terutama kita umat Nabi Muhammad SAW tadi ya. Baik, Oke, terima silakan, kasih. Ustaz. Terima kasih Kak, terima kasih saudari kita, teman kita Dewi Nurzela ya. Dewi Dari Nurzela. program studi PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini menarik ini teman-teman semuanya. Bagaimana cara kita menyikapi batasan umur ya, usia kita ya. Kalau dibandingkan dengan usia umat-umat terdahulu,
usia umat Nabi Muhammad itu singkat kan? Nah, berapa kira-kira usianya? Hah? Berkisaran antara 60 sampai 70 tahun saja. Ya. Ada enggak orang yang sekarang usianya 500 tahun? Enggak ada ya? Ada yang 1000? Apalagi 1000 ya. 100 ada enggak? Ada, tapi tidak bisa dihitung jari. Dalam satu negara itu yang sampai usianya 100 tahun itu bisa dihitung lah. Tidak banyak. Paling banyak hanya 60 lebih kurang sampai 70. Dan lebih 70 udah banyak bonusnya. Kalau sekarang teman-teman usianya berapa ini? 50? 20. Ada yang bilang 15 sempat tadi. Oh, 15. Ada yang 20 tahun ya. Artinya sudah hidup di dunia ini selama 20 tahun. Terasa nggak 20 tahun itu? Dalam hati kita kadang kita berpikir, kok bisa ya 20 tahun ya? Rasanya masih rasa masih 17 nggak? Iya ya. Rasa 17. Ada yang 30 mungkin rasa mungkin masih 20 gitu ya Kak ya. Nah, begitulah umur usia kita. Maka dalam hadis Nabi SAW mengatakan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Ya. Usia umat Nabi Muhammad itu berkisar antara 60 tahun sampai 70 tahun. Itu saja. Dan itu begitu cepat berlalu. Kemarin ada tetangga kami, hari-harinya biasa, mungkin usianya belum nyampe 60. Cuma sakit sebentar, ternyata hari itu pun dipanggil oleh Allah langsung, meninggal dunia. Jam 9 siap mandi, jam 10 lebih kurang meninggal dunia. Ya, begitulah cepatnya waktu kita di dunia ini. Maka kalau teman-teman semua, kalau dihitung perbandingan waktu kita di dunia dengan waktu kita di akhirat, mana yang lebih lama? Di akhirat. Tapi kadang kita selalu asik, selalu banyak pikiran kita dengan waktu kita di dunia dan lupa memikirkan waktu kita yang di akhir. Betul nggak? Betul ya? Maka dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari ya di dunia, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan itu. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka berapa lama sebenarnya kehidupan kita di dunia ini dibandingkan dengan akhirat? Anggaplah umur kita itu 60 tahun lebih kurang. Maka kalau dibandingkan dengan usia akhirat, panjangnya waktu akhirat, maka kita hidup di dunia ini yang 24 jam itu, atau yang umurnya 60 tahun itu, maka lebih kurang hanya 1,5 jam saja. Kalau dibandingkan dengan waktu maka tak lama teman-teman semuanya. Ya, tak lama. Mungkin ada teman-teman yang kemarin mendengar informasi berita kawan kita, mahasiswa kita, kawan biasa dengan kita di kampus. Ternyata dalam usianya yang begitu muda dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah duluan berangkat. Dan kita nanti juga akan mau berangkat cepat atau lambat? Ya, nanti ada waktunya. Masing-masing kita punya waktunya. Maka teman-teman, bagaimana dengan konteks beramal? Maka mesti kita pahami bersama-sama. Maka waktu yang ada, umur yang Allah berikan itu, pastikan umur itu bermanfaat. Khairukum anfa'ukum lin. Sebaik-baik manusia itu, sebaik-baik engkau, orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Itulah yang menjadi mindset bagi kita. Apalagi ya yang bisa saya berikan, apalagi ya yang bisa saya bantu, apalagi ya tak bisa bantu harta, bantu ide. Nah, gitu ya. Tak bisa bantu harta, bantu ide. Tak juga bisa bantu ide, jangan merepotkan Nyusahin aja. Ya, gitu gak ya? Nah, minimal senyum. Senyum itu membantu orang untuk bisa gembira.
Tapi kalau ketika lihat muka kita dengan muka yang masam, pernah lihat muka jeruk nggak? Jeruk purut. Kalau orang lagi makan jeruk nipis, bukan jeruk manis ya, jeruk nipis, kayak mana mukanya? Wah. Kalau muka itu kita bawa ke teman kita, ketika bertemu dengan kawan kita, marah nggak dia kira-kira? Dalam hatinya, apa masalahnya ya? Kemarin baik-baik saja, rasanya kok hari ini mukanya kayak gini ya? Rasanya ya nggak ada, saya tikung. Salah pula ya. Ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, pertanyaan Dewi tadi luar biasa. Jadi, waktu yang Allah berikan itu tak lama kita. Benar, tak lama. Ada yang sekarang kami lebih kurang 15 tahun sekarang. Yakin nggak? Percaya nggak? Nggak ada percaya namanya. Ya. Ada yang usianya 30 tahun. Artinya kalau sudah 30 tahun, tinggallah masanya lebih kurang 30 tahun lagi lebih kurang. Ada yang teman-teman 20 tahun, tinggallah lebih kurang umurnya 40. Itu pun kalau sampai. Maka waktu itulah dimaksimalkan. Teman-teman yang sekarang kuliah, maksimalkanlah. Ya, waktu itu gunakan untuk beribadah. Artinya ibadah itu ya bukan maknanya hanya sholat, puasa. Tak mau kuliah lagi Pak, kenapa? Kemarin tausiahnya suruh ibadah katanya. Jadi kami di rumah saja zikir sampai umur 60 tahun. Zikir saja. Apakah seperti itu? Tidak. Jangan ya Dek ya. Oke, baik. Jadi waktu kita sangat singkat sekali ya Ustadz ya. Nah, jadi jadikan waktu kita lebih bermanfaat. Nah, untuk pertanyaan berikutnya kita kasih kesempatan ke yang sebelah kanan saya. Silakan. Siapa yang ingin bertanya? Angkatan. Oke, silakan. Pakai mic-nya, silakan. Sebutkan nama dan juga jurusan apa ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Syafitri Pasaribu dari program studi. Volumenya agak dinaikin ya, biar kedengaran. Volume suara adiknya. Oh iya, baik. Bukan mic-nya yang dinaikin. Perkenalkan nama saya Syafitri Pasaribu dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Izin bertanya Ustadz, bagaimana Quran Surah Al-Asr ayat 1-3 ini dapat menjadi pedoman dan membantu kita dalam memahami pentingnya waktu dan membangun kehidupan yang lebih baik lagi dengan iman, amal soleh, dan solidaritas di kehidupan yang semakin modern ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Safitri ya tadi ya. Ini terkait surah Al-Asr ayat 1-3. Silakan Ustadz mungkin. Baik, terima kasih Kak. Ini teman-teman pertanyaannya bagus ya. Karena ini berkaitan dengan ayat yang dibaca oleh teman kita tadi. Ya, surah Al-Asr ayat 1-3. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wal asri. Apa artinya? Demi masa. Ini sumpah ini. Ya, di sini Allah bersumpah demi masa, demi waktu. Ya, kalau Allah sudah bersumpah, artinya ada sesuatu yang penting di situ. Ya, ada sesuatu yang penting. Maka dalam ulumul Quran itu ada namanya ilmu qasam. Ya, ilmu qasam itu ilmu sumpah. Sumpah dalam Al-Quranul Karim. Ya, banyak cabang ilmu Al-Quran itu ada asbabun nuzul ya, ada Makkiyah Madaniyah, ada apa lagi? Nasikh dan mansukh aja. Salah satunya ada lagi namanya qasam. Qasam itu sumpah. Sumpah dalam Al-Quran. Maka di sini dalam ayat ini Allah bersumpah wal asri, sumpah Allah demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusri. Apa artinya? Sesungguhnya manusia lafi khusri, berada dalam kerugian. Pertanyaan saya ini, di ruangan ini ada yang mau rugi nggak? Nggak mau ya? Nah, kalau ibarat pertandingan, mau kalah nggak? Ada yang mengatakan begini, jangankan kalah Ustadz, seri saja kami tak mau katanya. Iya. Jangankan kalah, seri saja tak mau. Itu dalam kehidupan dunia. Kawan dapat 2, kita dapat 1. Rasanya rugi nggak? Pasti yang ngomel dalam hati. Kok dia dapat 2, saya kok 1? Dapat nilai 10, kawan dapat nilai 15 umpamanya. Kok dia dapat 15 ya, saya kok dapat 10 ya? Pasti ada dalam hati kita. Artinya, untuk urusan dunia, kita tidak mau
rugi. Maka Allah mengatakan, mengingatkan kepada kita, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Kenapa demikian? Ternyata waktu yang Allah berikan lebih kurang 24 jam untuk kita dalam satu hari semalam, kalaulah difilter, dilihat lagi, berapa yang bermanfaat? Berapa kira-kira? Ya, kuliah berapa jam? Satu hari berapa jam? Ada 2 jam? Ada 4 jam? Ya, ada 4 jam ya, satu hari. Kita ada 24 jam. Artinya ada waktu lebih kurang sisanya 20 jam. Ngapain 20 jam? Scroll. Jawabannya langsung ya scroll. Ada yang scroll ya. Sambil baring, scroll. Ya. Sambil jalan, scroll. Akhirnya nabrak. Ya. Ini hati-hati kita. Maka Allah mengingatkan manusia itu banyak dalam keadaan rugi. Kenapa? Gak bisa memanfaatkan waktu. 1 detik itu berpahala loh. 1 detik itu bermanfaat loh. 1 detik itu berharga. Karena 1 detik yang hilang tak bisa diulang kembali. Scroll yang terlewat bisa kita ulang kembali. Status yang salah update bisa kita perbaiki. Tapi waktu yang salah isi kita bisa nggak kita ulang? Yang bisa ngapain? Taubat. Jadi upgradingnya dengan taubat. Kalau status bisa upgrade, ya, update status dengan yang baik. Tapi kalau salah bisa diulang. Tapi kalau kehidupan kita nggak bisa diulang lagi, hanya bisa taubat saja. Maka manusia dalam keadaan rugi, kecuali kata Allah, illalladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang yang beriman. Ini di sini beriman semua kan? Alhamdulillah. Beramal soleh enggak? Alhamdulillah. Kegiatan ini salah satu bentuk dari amal soleh. Kuliah itu amal soleh enggak? Bermanfaat enggak? Berpahala enggak? Berpahala kan? Berangkat dari rumah, engkol motor, berangkat ke kampus. Perjalanan itu amal soleh enggak? Amal soleh. Maka jangan kotori dengan hal-hal yang negatif. Diisi dengan hal-hal yang baik, karena waktu 1 detik pun tadi itu berguna, dan waktu yang sudah berlalu tidak akan bisa diulang kembali. Nah, berikutnya ini ada yang laki-laki juga ya. Tadi sudah perempuan 2, jadi kita kasih kesempatan mungkin dari yang mahasiswanya. Silahkan. Yang mahasiswa laki-laki. Sebutkan nama, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Andrian Kurnia Pratama, mahasiswa dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Stein Sultan Abdurrahman. Sebelumnya izin bertanya Ustadz, mengenai pada saat ini banyak anak muda yang disibukkan dengan berbagai aktivitas, namun tidak semua dari aktivitas itu benar-benar memberikan nilai yang baik dalam pandangan Islam. Lalu, bagaimana cara kami sebagai mahasiswa dan generasi muda mengetahui dan memilah mana aktivitas yang benar-benar produktif dalam Islam? Ya, mungkin itu cukup. Terima kasih. Terima kasih. Ini untuk mengetahui dan juga memilah dari berbagai aktivitas yang ya memang tentunya bermanfaat. Tapi kalau misalkan kita nggak bisa memilah mana yang baik, mana yang enggak, tentunya mudarat jadinya seperti itu ya. Itu mungkin bisa penjelasan singkatnya itu, Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih saudari teman kita, saudara ya. Saudara, iya. Adrian ya. Nah, Adrian ini berkaitan dengan bagaimana cara kita dengan memilah, memilih dengan kondisi perkembangan zaman yang hari ini luar biasa, begitu banyaknya tantangan gitu ya. Gimana cara kita memilih supaya waktu kita ini bisa berlaku kita habiskan untuk kebaikan. Ingat teman-teman, al-waktu bahasanya al-waktu kasayf. Apa artinya? Waktu itu seperti pedang, ibarat pedang. Kalau kita tak gunakan pedang itu yang akan mematikan kita. Waktu itu bisa mematikan kita. Kenapa demikian? Karena ketika waktu tidak bermanfaat, maka efeknya nanti bagi kita juga. Umpamanya nih, waktu muda kita habiskan untuk olahraga terus. Olahraga nih ya, olahraga terus. Ya, makanan tidak diperbaiki, cuma olahraga terus. Akhirnya apa? Ketika sudah tua,
susah jalan, karena ini sudah capek. Karena olahraga mestinya diimbangi dengan makanan yang baik. Ini makanannya tidak disaring, tidak difilter, semua yang enak dimakan dan berlebihan lagi. Akhirnya apa? Efeknya kepada diri kita. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka teman-teman, bagaimana caranya? Ingat tuntunan Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tuntunan Nabi? Bagaimana tuntunan dari Rasulullah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh sudah ada pada diri Nabi itu teladan yang baik. Maka ikuti itu. Bagaimana Nabi memulai harinya? Pagi hari bangun jam berapa? Ya, jam berapa Nabi bangun? Salat malam Nabi berapa lama coba? Berjus-jus sampai subuh, sampai bengkak kaki Nabi untuk sholat bangun jam berapa? Waktu subuh sudah di masjid, sudah sholat berjamaah. Setelah subuh tidur lagi kah? Di sini kira-kira gimana? Scroll lagi, iya. Scroll lagi ya. Scroll lagi gitu ya. Jadi intinya al-waktu kasair, tidur ya, tapi nggak scroll tidur, tapi scroll kalau kita ya. Tapi sebaiknya kita mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Nabi. Kembalikan kepada tauladan dari Rasulullah. Tauladan dari Rasulullah. Baiklah Ustadz, karena waktu juga membatasi kita, mungkin untuk kesempatan kali ini silakan memberikan kesimpulan. Closing ya. Iya, closing statement kita. Baik teman-teman semuanya dan juga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan ataupun sebagai kesimpulan bagi kita bersama pada program ngaji bareng kali ini, perlu kita ingat bersama-sama, kembalikan tema kita lagi, ingat lagi apa? Waktumu nggak bisa di scroll balik. Perlu kita tanamkan dalam hati kita bahwa waktu itu tak bisa mundur. Tak bisa mundur. Kalau jalan kita bisa mundur. Tapi kalau waktu bisa mundur nggak? Nggak bisa. Maka waktu yang ada hari ini manfaatkanlah. Maksimalkanlah. Apa yang bisa teman-teman lakukan, lakukanlah. Karena apa yang teman-teman tanam hari ini, itulah yang nanti akan dipetik. Itu yang akan dituai. Ya, kalau baik hari ini persiapannya, insya Allah nanti ketika sudah usia dewasa, usia sudah 40-an, itu nanti akan berefek kepada kebaikan bagi diri kita. Tapi ketika waktu hari ini tidak digunakan untuk yang baik, tidak digunakan sebaik-baiknya, maka penyesalanlah yang akan datang. Ya, maka itu saja pesan kami, maksimalkanlah waktu yang ada, karena sesungguhnya waktu tidak bisa di-scroll balik. Tidak bisa di-scroll lagi intinya ya Ustaz ya. Dan waktu juga membatasi kita ternyata ya, tidak terasa kan? Kita sudah hampir 1 jam di sini. Baik, sebelum kita tutup, mungkin kita bisa yel-yel kembali. Iya, terima kasih ya Ustaz untuk penyampaiannya hari ini terkait tema kita, terkait waktu yang tidak bisa di-scroll balik. Nah, tentunya kita harus bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, mumpung adik-adik di sini semuanya masih muda. Tadi ada yang bilang 15 tahun padahal itu hoax gitu ya. Aslinya 20 tahun ya. Oke, yel-yelnya dari yang sebelah kanan saya. Sekali lagi. Oke, yang sebelah kiri. Indonesia Gemilang. Sekali lagi. Indonesia Gemilang. Oke, baiklah, terima kasih untuk adik-adik mahasiswa dari mana? Oke, baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan juga kepada Ustadz Abror, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya bagi para pemirsa di rumah, jangan lupa manfaatkan waktu sebaik-baiknya, jangan dibanyakin scrollnya. Oke, baiklah pemirsa, akhirnya saya Lisaidah tentunya mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra, salatan tubashiruna biha wa auladana
Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Tapi ini mah. Gacor nih. Meledak. Ada apa sih, Bang? Investasi kita. Cuan itu. Investasi apaan, Bang? Nih, lo lihat nih. Ini mah judi, Bang. Daripada lu sibuk nyari kerja, mending kayak kita, santai. Cicilan terus. Motor kebeli. Mobil di garasi. Main judi kan nggak boleh, Bang. Jadi penjara. Cuma teori doang. Mendingan ikut kita. Hai anak muda, jangan berjudi. Karena itu haram. Sekarang mah untung. Besok malah buntung. Mobil gue ditarik listrik. Motor gue juga nih, Bang. Nah, kan? Gawat nih, Bang. Udah yuk, ah. Bang. Yang. Mang Usep, kirain siapa? Jangan coba berjudi. Jangan ya, Dik ya. Yang instan itu memang menggiurkan. Tapi yang penuh perjuangan, berkah kehidupan. Mantap, Mang Usep.